Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Saya Raswati sebagai observer, lalu Bu Dwi Sunarti sebagai coach, dan Pak Suryono sebagai coachee. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Yayas. Bagaimana keadaannya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga Bu Yayas juga sehat ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini Bu Dwi akan melaksanakan praktik coaching, benar ya Bu? Nah, dengan siapa nih proses coaching itu akan dilakukan Bu? Iya Bu, benar. Nanti coachnya adalah Pak Suryono Bu. Baik, nah sebelum Ibu Dwi melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dwi, boleh? Oh iya, silahkan Bu, boleh. Nah, dalam praktik coaching nanti nih, persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi? Iya Bu, dalam melaksanakan coaching nanti saya sudah membuat rubrik penilaian berdasarkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab Bu Yayas. Oh ya, keren itu Bu. Nah, kemudian kompetensi dalam coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching Bu, seperti kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, kalau dari tiga kompetensi tersebut, yang mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Nah, lalu indikator ketercapaiannya itu seperti apa, Bu? Indikator pencapaian itu mengajukan pertanyaan berbobot adalah menggunakan struktur kalimat terbuka, sehingga membuat Pak Suryono itu harus menjawab sambil berpikir, sehingga muncul ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya untuk menemukan solusi pemecahan permasalahannya sendiri. Begitu, Bu. Wah, luar biasa nih, Bu. Nah, baiklah, saya rasa cukup pertanyaan dari saya, Bu. Silahkan bisa dimulai praktik coaching Ibu bersama Pak Suryono. Oke, terima kasih Bu Yaya. Saya akan memanggil Pak Suryono, nggih, Bu. Silahkan Bu Dwi. Selamat siang Ibu Dwi. Bagaimana keadaannya? Selamat siang Pak Sur. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Sur sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Mengganggu nih, ada waktu sebentar? Ya bisa. Silahkan duduk Pak Sur. Pak Sur kelihatan murung, tidak seperti biasanya. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini? Begini Bu, sebenarnya saya mau sharing nih tentang permasalahan siswa pada kelas saya, khususnya pelajaran IPA di kelas 6 Bu. Oh, baiklah. Kira-kira apa yang diharapkan Pak Sur dengan diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini? Ya, saya sangat berharap mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini Bu. Oh ya, baiklah. Kalau boleh saya tahu Pak, apa yang terjadi dengan pembelajaran IPA di kelas 6 Pak? Pada pembelajaran IPA, khususnya materi tata surya itu, 75% dari siswa atau seluruh siswa itu nilainya di bawah KKM, Bu. Oh iya, Iya,
Padahal saya merasa kalau saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran, tapi masih saja ada siswa sepertinya yang tidak paham dan antusiasnya terhadap pembelajaran itu berkurang, Bu. Oh, begitu. Ya, ya. Kira-kira yang membuat siswa nilainya menjadi rendah atau di bawah KKM itu menurut Pak Sur sebenarnya apa, Pak? Menurut saya kiranya siswa itu kurang fokus dalam pembelajaran. Kalau saya berikan pertanyaan, mereka diam, tidak ada yang bisa menjawab. Mereka cenderung baru mau menjawab jika ditunjuk oleh saya. Kemudian dalam pembelajaran sering asik bermain sendiri. Bahkan sudah saya tegur, tapi nanti selang beberapa waktu kemudian rame lagi. Begitu, Bu. Oh, iya. Kira-kira siswa itu tertarik tidak, Pak, dengan pembelajaran IPA yang Pak Sur sampaikan? Kalau saya lihat, siswa kurang tertarik dan kurang antusias terhadap pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran menjadi tidak aktif. Jadi motivasinya kurang terhadap pembelajaran IPA ya, Pak? Begitu, Pak? Betul, Bu. Biasanya Pak Sur menggunakan media apa ketika mengajar? Biasanya saya hanya menggunakan buku teks. Selain itu juga saya catatkan materi di papan tulis. Oh, jadi Pak Sur mengajar pakai itu saja dan mencatat materi di papan tulis. Begitu ya, Pak? Selain itu menggunakan media apa lagi, Pak? Apa ya, Bu ya? Saya kayaknya itu saja kok, Bu. Oh ya, hanya itu saja ya, Pak. Pak Sur sudah pernah mencoba metode pembelajaran yang lain belum? Kalau metode lain sementara paling ya diskusi sama tanya jawab, Bu. Oh, diskusi. Baik. Menurut Pak Sur, dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira upaya Pak Sur itu dengan menggunakan buku teks, mencatat dan diskusi, berapa di posisi angka berapa untuk membuat anak fokus dan memahami materi tata surya, Pak? Menurut saya, posisi itu masih di angka 5, Bu, karena hasil belajar siswa belum meningkat secara signifikan. Oh ya, baiklah. Jadi masih di posisi 5 ya, Pak. Bapak ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Kepengennya sih ditingkatkan menjadi angka 8, Bu. 8 ya, seperti apa Pak? Saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mampu meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dengan mengakomodir gaya belajar siswa, Bu. Untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mampu meningkatkan motivasi siswa dan mengakomodir gaya belajar murid-murid Pak Sur, apa saja yang sudah Pak Sur lakukan? Yang sudah saya lakukan, saya membuat RPP berdiferensiasi yang di dalamnya ada metode pembelajaran yang inovatif dan metode diskusi yang disesuaikan dengan minat siswa, serta menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik seperti penggunaan PPT, bersuara, atau video pembelajaran yang ditayangkan menggunakan LCD proyektor. Nah, itu ide bagus, Pak. Apalagi yang perlu ditambahkan supaya murid Pak Sur ini nanti bisa fokus menyimak penjelasan Pak Sur pada saat Pak Sur itu mengajar dan mengakomodir gaya belajar siswa, Pak. Saya juga akan memberikan latihan soal, serta saya menyelipkan permainan dan praktek membuat susunan tata surya secara langsung di kelas. Wah, mantap sekali Pak. Luar biasa Pak Sur. Baiklah, dari yang sudah Pak Sur sampaikan tadi, bisa tidak Pak Sur menceritakan kembali kelak apa yang akan dilakukan? Bisa, Bu. Kedepannya pada saat mengajar, saya akan melaksanakan RPP berdiferensiasi yang sudah saya buat untuk mengakomodir gaya belajar siswa, seperti menggunakan proyektor, untuk menayangkan media PowerPoint atau video pembelajaran. Kemudian, siswa melakukan percobaan tata surya. Siswa akan dikelompokkan sesuai dengan minat serta siswa juga diminta
mempresentasikan hasil kelompok sesuai minatnya agar tidak monoton dan lebih menarik. Saya akan memanfaatkan gadget. Seperti Luar itu, Bu. biasa. Luar biasa, Pak. Itu rencana yang sangat bagus, Pak Sur. Jadi Pak Sur ini sebenarnya mampu menyelesaikan masalah sendiri loh, Pak. Nah, setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan dari upaya yang dilakukan itu seperti apa, Pak? Ukuran keberhasilan dari upaya ini ya siswa lebih fokus terhadap pembelajaran sehingga motivasinya meningkat sehingga berelasi positif terhadap peningkatan hasil belajarnya. Saya harap ya tidak ada lagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Ya, jadi ukuran keberhasilannya yaitu siswa lebih fokus ya, Pak, sehingga motivasi meningkat, hasil belajar juga meningkat, dan tidak ada lagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Begitu ya, Pak? Ya, begitu Ibu. Kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Pak Sur selanjutnya? Mulai besok saya akan menyiapkan LKPD yang mampu mengakomodir minat siswa. Media-media pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan peralatan yang digunakan saat permainan. Oke, lalu siapa yang akan membantu Pak Sur melaksanakan komitmen tersebut? Mungkin saya akan membantu saya atau diminta yaitu Ibu Sinta, Bu. Oh, Bu Sinta, operator ya, Pak? Ya, Ya, bagus. Bagus juga. Jadi nanti bisa sharing bersama apabila Pak Sur menemui kendala dalam pembuatan PPT, video pembelajaran maupun dalam penggunaan alat peraga pada saat permainan. Baik Pak Sur, kalau saya simpulkan dari awal ada permasalahan yaitu siswa 75% dari seluruh siswa nilainya di bawah KKM. Hal tersebut terjadi karena siswa kurang fokus dalam pembelajaran. Kalau diberi pertanyaan mereka diam, tidak ada yang bisa menjawab dan sering ramai sendiri. Pak Sur telah melakukan upaya, tapi belum berhasil. Kemudian Pak Sur akan melaksanakan upaya yang akan saya kira itu sangat bagus idenya, yaitu dengan membuat RPP diferensiasi yang mengakomodir gaya belajar siswa dengan menggunakan PPT dan video pembelajaran yang ditayangkan menggunakan LCD proyektor, pemberian latihan soal menggunakan alat peraga konkret dan permainan langsung. Wah, saya rasa ini rencana yang luar biasa Pak Sur. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Pak Sur sekarang? wah, perasaan saya sekarang itu plong, Bu, lega. Karena permasalahan yang saya hadapi sudah ada solusi ke depannya. Alhamdulillah. Saya ikut senang Pak Sur bisa mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah sendiri. Terima kasih sekali ya Bu. Setelah berdiskusi dengan Ibu, saya mendapatkan pencerahan dan solusi atas permasalahan saya. Ya Pak Sur, sama-sama sudah sewajarnya sesama guru itu saling membantu untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Saya tunggu kabar baik dan luar biasa dari hasil upaya Pak Sur, nggih? Siap Bu, setiap progresnya saya akan kabari Ibu. Mohon izin pamit ya Bu, saya akan kembali ke kelas. Ya Pak, monggo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Bu Dwi sudah selesai ya praktik coachingnya. Baik Bu, nih setelah saya mengobservasi proses coaching Bu Dwi dengan Pak Sur tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang saya ingin sampaikan Bu. Ya Bu, monggo silahkan. Ya, yang pertama, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang ingin diinginkan terwujud begitu Bu? Setelah saya melakukan coaching tadi ya Bu, saya rasa saya sudah menggunakan struktur kalimat terbuka sehingga membuat coach harus menjawab sambil berpikir sehingga muncul ide-ide yang belum terpikirkan. Sehingga coach ini mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Gitu. Ya, Bu, memang benar.
Seperti yang terlihat tadi oleh saya, Ibu sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, serta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atas yang bersifat terbuka dan eksploratif, sehingga hasilnya Koci pada saat menjawab itu sambil berpikir, dan Koci juga tergali potensinya untuk memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan, sehingga mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, benar sekali. Nah, untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sama Bu Dwi nih, berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja tadi Ibu lakukan? Ya, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bu, agar saya dalam percakapan coaching ini lebih fokus dan pusat komunikasinya itu pada diri coachee. Juga agar saya itu kedepannya menghindari penilaian terhadap coachee secara pribadi yang mampu menghambat kompetensi mendengarkan aktif seperti asumsi, melabel, serta asosiasi. Ya, baiklah, mudah-mudahan di kesempatan lain nanti saya juga bisa melihat bagaimana Bu Dwi mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dapat terlaksana di kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Dwi untuk hari yang luar biasa ini. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.